orang tidak pernah tahu tuh ya. Sekarang Tiongkok, ya, China itu sudah menjadi kekuatan ekonomi nomor 2 dunia. Padahal ya, tahun 92 ya mereka nomor 10 tuh. Kali ini saya akan sharing sesuatu yang menarik ya, terutama bagi Anda yang mau sukses, calon-calon pebisnis dan pebisnis-pebisnis yang mau menjadi besar. Mari kita belajar dari, topik saya itu learning from the growing panda. Ingat panda, ingat China dong, ingat Tiongkok. Ya. Jadi ada yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat data, kita akan tercengang. Mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu, orang kalau diajak ke China, ke Tiongkok, ke mainland, mikir loh. Bau, mereka bludak sembarangan, bau toilet di mana-mana. Bayangan kita gimana gitu Tiongkok. Tapi sekarang wow, orang tidak pernah tahu tuh ya. Sekarang Tiongkok, ya, China itu sudah menjadi kekuatan ekonomi nomor 2 dunia. Padahal ya, tahun 92 ya mereka nomor 10 tuh. Kemudian 2008 mereka udah di nomor 3, hanya di bawah Amerika dan Jepang. Tapi sekarang 2024 China sudah ada di nomor 2, menggeser Jepang. Jepang malah tergeser oleh India. Dan kita lihat ya besaran dari GDP-nya. Ya, kita lihat Amerika masih nomor 1 memang, sebesar 26,95 triliun dolar. Itu size GDP-nya dari Amerika. China nomor 2 17,7. Ya, 17,7. Jadi selisih berapa itu ya? Selisih sekitar 8-9 triliun dolar. Nomor 3 4 5 6 7 jauh. Nomor 3-nya itu Jerman 4,43. China di 17. Ya. Jadi Anda lihat lompatan yang dilakukan oleh China luar biasa. Dan ada beberapa fakta menarik juga ya. Beberapa fakta menarik bahwa China sekarang sudah menjadi nomor 1. Ya, jadi ada 10 industri strategis dunia. Sekarang China, Tiongkok sudah menguasai 7 di antara 10. Dalam bidang IT, Amerika masih nomor 1. Ya, kemudian, tapi dalam bidang yang lain tuh, komputer dan ekonomi udah China, chemical China, mesin dan equipment China, motor vehicle ya, China. Jadi dia udah nguasain 7 dari 10 industri strategis dunia. Jadi jangan main-main loh. Dan kita lihat berapa brand ya. Brand-brand China itu sekarang sudah menguasai dunia ya. Anda lihat ya, ada Oppo, Vivo, kemudian ada Huawei. Kita kemarin sempat terkaget-kaget Tesla limbung disodok oleh BYD dalam mobil listrik. Kemudian TikTok membuat medsos produksi Amerika lumpuh tuh. Instagram kalut, IG Twitter kalut. Brand-brand China itu makin menggurita dan makin menguasai dunia. Ada Xiaomi, ya, ada apa lagi ya? Ada Huawei, saya tadi udah sebut. Ada Lenovo. Keren-keren, dan mereka akan makin menjadi besar, sehingga menurut saya kalau ngelihat tren sekarang, apalagi Amerika sibuk dengan perangnya ya, membantu Ukraina, perang melawan Rusia bikin mereka repot, inflasinya luar biasa. Tahu tidak sekarang bahwa utangnya Amerika lebih besar dari GDP-nya. Amerika sekarang terbelit utang sekitar 33 triliun dolar, walaupun kata utang dalam bentuk dolar dan banyak domestik apapun, tapi ini mengagetkan. Amerika sempat dolarnya jatuh ya dan sebagainya, dan walaupun sekarang naik lagi dan sebagainya. Dan sekarang ada lagi konflik Israel-Iran yang itu saja membuat Amerika sekarang makin sulit, dan sehingga industri yang berkembang itu hanya hanya industri pertahanan, ya industri penerbangan. Itu pun sekarang Boeing sudah mulai
bisa disaingin oleh Airbus produksi dari Eropa. Dan kalau kita lihat dari perkembangan-perkembangan yang paling menarik itu bagaimana Tesla dengan Elon Musk-nya limbung dihajar oleh BYD, kita harus melihat ya. Nah, nggak salah kalau saya pikir. Dulu kalau kita mau belajar bisnis Amerika. Saya pun adalah tamatan Amerika. Saya belajar di sekolah bisnis waktu di Miami. Saya juga pernah ikut training di MIT. Karena udah nggak salah lah. Ya, dan kiblat-kiblat itu kita ngelihatnya New York ya, bahwa sebagai kiblat ekonomi keuangan dunia. Tapi sekarang kita harus mulai memalingkan muka tuh. Kita harus mulai melihat bahwa ada kekuatan baru dari timur, yaitu Tiongkok atau China. Dengan brand-brand yang tadi. Sekarang makin banyak orang-orang China menjadi orang-orang terkaya di dunia ya. Dalam top 100 China-nya sudah banyak banget. Di samping juga India juga mulai banyak. Jadi menurut saya, kalau kita mau bisnis ya, belajar bisnis, ya nggak harus ke Amerika lagi dong. Nggak harus ke Amerika saja. Tapi mari kita belajar berbisnis bagaimana orang China mendevelop dirinya dari negeri yang tidak menjadi tujuan orang untuk belajar untuk berbisnis, sekarang menjadi salah satu tujuan utama. Ya, belum lagi Anda lihat ya. Kita juga harus belajar bagaimana orang China pengusahanya mengupdate dirinya. Ya, itulah sebabnya ya saya terketuk, terinspirasi. Yuk kita belajar bisnis dari orang-orang Tiongkok. Ya, di Indonesia aja kan Anda lihat ya, top 10, top 20, top 100 orang-orang kaya di Indonesia kan didominasi oleh saudara-saudara kita keturunan dari Tiongkok. Di top 10 8. Ya. Jadi apa yang bisa kita pelajarin? Bagaimana mereka berbisnis? Saya kan pernah sharing mereka filosofi mereka berbisnis, ada Cuan, ada Cheng Li, Chin Cai, Chia, Chow. Ya, bagaimana mereka kompak, bagaimana mereka mendevelop bisnis, bagaimana mereka bekerja keras, bagaimana mereka menjaga harmoni dan sebagainya. Mari kita pelajari. Dan supaya jangan tanggung, yuk saya akan mengajak Anda, saya kemarin mempropos melalui sebuah travel ya, yuk kita ngajak orang-orang pebisnis Indonesia belajar langsung ke negeri China, negeri Tiongkok. Dulu juga di kita ya, di Islam juga kita mengenal ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini zaman Nabi Muhammad tuh, ya nggak salah tuh. Jadi mari kita belajar, yang belajar boleh ke Amerika, boleh ke Australia, boleh ke Inggris. Sekarang satu lagi tujuan kita belajar berbisnis. Dan saya nggak tanggung-tanggung, mari kita belajar langsung dari perusahaan-perusahaan yang sekarang mendunia mengalahkan perusahaan-perusahaan dari dunia barat. Ya, saya akan mengajak Anda dalam trip, saya akan bikin trip ya selama 5 hari, 4 malam. Ya, kita ke China dan kita akan belajar langsung dari Tencent. Ya, dari Tencent, satu perusahaan yang sangat luar biasa ya. Kemudian dari ByteDance dengan TikTok-nya, bagaimana TikTok bisa melumpuhkan sosmed buatan-buatan negeri barat. Jadi kita akan berkunjung ke Tencent, kita belajar di situ, kita bisa tanya jawab, kita bisa melihat langsung gitu bagaimana mereka menjadi perusahaan hebat. Kita juga akan ke ByteDance ya, TikTok, dan kemudian juga kita akan ke Gibbs. Gibbs itu perusahaan internasional China yang jago banget dalam supply chain. Jadi 3. Dan kemudian kita akan berkunjung ke Bosum. Acara ini, bisnis trip ini akan diselenggarakan oleh Bosum dan kita akan diterima di Bosum. Mereka juga akan sharing ilmu-ilmu yang perlu kita bawa pulang dalam rangka mengembangkan bisnis kita di Indonesia. Dan saya akan pimpin langsung, Anda akan bersama saya selama 5 hari. Kita bisa ngobrol, dan bagusnya karena ini cuma 40 orang saja. 40 orang ini mungkin akan menjadi mitra Anda, akan bisa memperluas networking ya. Jadi kita dapat pengalaman, dikombin dengan kita jalan-jalan, kita makan-makan di China yang di Tiongkok yang enak-enak itu ya. Kemudian kita belajar banyak hal sambil memperluas network. Jadi sekali lagi, kloter pertama kita akan berangkat tanggal 26 Mei hingga 30 Mei. Ya, jadi kalau Anda tertarik, Anda hubungi ya, kontak di bawah ini. Ya, jadi silakan tanya ya, silakan scan code-nya juga silakan ya. Dan mari kita sama-sama
tempat terbatas. Karena ini sebenarnya udah banyak sekali yang daftar. Tinggal sedikit lagi. Ya, 40 orang ya untuk kloter pertama. Setelah kalau nggak bisa ikut yang sekarang, Anda harus ikut yang batch berikutnya. Insya Allah kita akan bikin ini adalah setiap bulan dengan perusahaan yang berbeda-beda. Mungkin berikutnya Alibaba, mungkin berikutnya BYD, atau mungkin tergantung kepada permintaan teman-teman sekalian. Untuk corporate, Pak Helmi, boleh nggak saya diajak ke perusahaan ini? Insya Allah kami bisa. Hanya dengan kami, ya. Anda boleh bikin tur siapapun, tapi kan belum tentu Anda dijamin bisa masuk ke dalam perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan. Ya, sekali lagi dalam kunjungan ini kita akan ke ByteDance, ya TikTok, kita akan ke Tencent, dan kita akan ke Gibbs. Gibbs itu adalah perusahaan supply chain internasional besar di Cina, dan juga kita akan ke Bosum, ya. Hanya dengan Bosum ini kita bisa nembus perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi kita belajar, mencari opportunity bisnis juga, memperluas network, ya, dan mungkin di sana pun Anda mendapatkan inspirasi bisnis. Ayo buruan daftar. Seat sangat terbatas. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.